dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar pemirsa TV 9 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa, saya Alvin Haji hadir untuk menyapa Anda dalam program spesial Ramadan TV 9, yaitu program Zakat dan Wakaf Corner. Dan untuk tema pada episode kali ini kita akan membahas tentang zakat bukan basa-basi. Kita akan mengulik seperti apa peran dan juga aturan yang berlaku di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan membahas tema zakat bersama dengan guru narasumber kita, Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, SAG, MAG, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat, Prof, karena ini di bulan Ramadan spesial. Nah, untuk membahas zakat, kita kan pada umumnya masyarakat masih mungkin berpikir zakat itu hanya sebatas setelah melaksanakan bulan Ramadan, hanya sebagai melunturkan kewajiban gitu. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Tapi sebenarnya nih, Prof, makna dari zakat itu seperti apa? Oke, terima kasih Mbak. Ya, kalau orang pesantren biasanya mendefinisikan sesuatu itu minimal dua. Zakat lughatan wa istilahan. Nah, ini zakat secara lughatan, secara bahasa, itu artinya adalah bisa macam-macam nih. Bisa bersih. Bersih. Ya, bisa tumbuh, bisa berkembang. Nah, itu makna dasar atau lughatan dari kata zakat. Karena memang zakat itu dari makna pertama, misalnya tumbuh, orang berzakat itu insya Allah akan tumbuh rezekinya. Masya Allah. Ya, akan tumbuh apa yang positifnya. Dan yang kedua, zakat itu bersih. Karena zakat itu memang membersihkan hati, membersihkan jiwa, membersihkan harta. Nah, maka orang berzakat insya Allah tanda bahwa dia tidak bakhil. Tidak bakhil, tidak pelit. Tidak pelit. Nah, dermawan, gitu. orang dermawan berzakat. Gitu kan. Kemudian yang ketiga, berkembang. Jadi saya mengajak masyarakat muslim, percayalah bahwa dengan berzakat itu akan tumbuh berkembang. Usahanya, relasinya gitu. Karena apa? Ibadah zakat ini adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah. Nah, ibadah maliyah yang selesai dilakukan dalam rukun Islam itu setelah kita selesai dengan ibadah fardiyah, ibadah yang bersifat individual. Nah, individual, sholat itu kan individual meskipun nanti berjamaah. Itu secara lughawi. Secara istilahi, tentu sederhananya zakat itu adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh seorang muzaki karena sudah memenuhi persyaratan. Jadi misalnya kalau zakat itu adalah zakat fitrah, zakat pribadi, itu adalah sepanjang kita hidup rentang Ramadan. Jadi kalau meskipun baru lahir gitu ya, nah, terus hidup, nanti tetap zakat fitrah. Nah, tapi kalau misalnya zakat mal tergantung. Nah, misalnya, tidak ada rentan waktu ya? Iya, dia ada namanya haul. Nah, itu makna zakat seperti itu. Jadi zakat itu bisa diartikan kalau kita sebagai masyarakat awam, zakat itu sebenarnya nggak hanya kewajiban yang harus dilakukan di bulan Ramadan, tapi ketika dihubungkan, diimplementasikan ke dalam kehidupan, apakah ada dampak yang dirasakan dalam kita menunaikan zakat seperti itu, Prof? Iya, betul. Jadi zakat itu yang wajib di bulan Ramadan itu hanya zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah, yang zakat mal yang lainnya tidak harus, tergantung kapan memulai dan kapan mendapatkan nisab. Nah, makanya zakat itu seperti, mohon maaf ya, pilkada tempo dulu gitu kan. Nah, tidak serentak. Ya, cuma umumnya dipahami serentak. Sehingga memang Basnas Las itu panennya di bulan Ramadan. Karena memang juga beriringan dengan kesadaran. Gitu. Tapi menurut saya yang benar tuh justru ya sepanjang tahun sesuai dengan hartanya itu. Misalnya saya pegawai negeri, mendapatkan gaji yang sudah melebihi kebutuhan. Berarti kan tiap bulan zakatnya. Tiap bulan terus gitu kan berzakat.
Kemudian misalnya orang yang misalnya konsultan, ya beda lagi. Advokat, beda lagi zakatnya, tergantung. Nah, apakah zakat ini dalam proses pengolahannya, apakah ada regulasi yang berjalan dalam berjalannya waktu? Apakah juga ada perubahan untuk menyempurnakan zakat itu? Ini menarik ya, sekaligus saya informasikan kepada masyarakat bahwa kita ini negaranya negara Pancasila. Negara Pancasila. Bukan negara Islam. Tapi sebagai Muslim, Bapak Ibu kita ini patut bersyukur. Karena apa? Negara sangat peduli sehingga kemudian membuat undang-undang pengelolaan zakat. Kenapa pemerintah merasa perlu membuat undang-undang? Bukan bermaksud intervensi kepada praktek-praktek yang sudah hidup di masyarakat. Tapi zakat ini jangankan terkumpul banyak, sedikit saja kalau sudah urusan uang publik itu potensial gitu ya. Orang tuh seneng untuk menggunakannya sendiri. Lah maka negara membuat undang-undang itu salah satunya dalam pasal 3 Undang-Undang Zakat itu disebutkan agar ada efektif dan efisien dalam pengelolaan. Yang kedua nih yang penting nih, bagaimana zakat ini berkontribusi untuk pengentasan atau pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kemakmuran atau kesejahteraan. Nah, apakah sejauh ini sudah di prosesnya hingga tahun 2025 zakat ini apakah sudah berhasil seperti visinya tadi untuk pengentasan kemiskinan? Alhamdulillah, meskipun bukan mandatori karena yang mandatori kan dari APBN. Tapi alhamdulillah dengan zakat yang dikumpulkan oleh Basnas sampai tahun 2024 itu sudah di angka 41 triliun. Itu banyak mustahik yang naik kelas. Nah, naik kelas dari mulai hanya menerima, sekarang mulai memberi nih. Meskipun infak. Itu terbukti jumlah infak masyarakat muslim itu lebih tinggi. Jumlah infak masyarakat muslim lebih tinggi daripada zakatnya. Karena infak kan bisa 1.000, 2.000 tapi banyak gitu. Sementara kalau zakat itu kan hanya 2,5%, itu pun kalau sudah wajib. Gitu, Mbak. Mungkin karena apa zakat ini belum setiap muslim itu memaknai dalam dirinya tentang kewajibannya tadi, mungkin tidak menjalankannya. Ya, lah ini juga penting saya sampaikan kepada kaum muslimin sekalian ya, bahwa zakat ini kan rukun Islam. Sehingga siapapun kita yang sudah memenuhi syarat untuk berzakat, maka berzakatlah dulu. Jangan, mohon maaf, karena pengen soleh secara individual kemudian malah umroh duluan. Nah gitu, umroh boleh silahkan, tapi tolong nih, orang bayar umroh kan minimal berapa? 30 juta, 30 misalnya gitu ya. Sekian. Saya kok meyakini bahwa orang sudah umroh tuh berarti sudah cukup. Dan hampir pasti dia muzaki, kecuali umrohnya dari hadiah. Nah gitu kan. Beda lagi atau dapat door prize gitu kan. Nah itu lain. Gitu. Jadi zakat ini harus bisa mulai kita maknai, nggak hanya sebuah kewajiban, tapi itu juga intinya berdampak kepada, mungkin akhirnya memberikan dampak ini orang akhirnya terlatih untuk dermawan. Betul ya, jadi kewajiban zakat dan juga amaliyah-amaliyah yang bersifat maliyah dalam Islam tuh banyak, Mbak. Jadi ada zakat ini yang wajib, yang sedekah ada infak, ada yang sunnah maksudnya ada infak, ada sedekah, yang wajib lagi ada kafarot. Misalnya kalau kita ada sebagian masyarakat nggak bisa puasa kan, ada kafarot. Nanti musim haji ini ada dam, ya kan? Oh itu banyak sekali, ada ghanimah, ada itu semuanya bernilai finansial. Oke, Masya Allah, ini makna zakatnya sepertinya udah cukup bisa dipahami masyarakat. Nanti kita bisa lanjutkan lagi, Prof, di segmen berikutnya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Pemirsa, kembali lagi dalam program Zakat dan Wakaf Corner TV 9 Nusantara. Hari ini kita membahas tema tentang zakat, dan kita akan mengulik tentang zakat itu bukan hanya basa-basi. Tadi sudah dijelaskan oleh Prof makna dasarnya. Nah, kalau kita memaknai lagi lebih jauh ya Prof, ketika zakat itu bukan hanya diartikan sebagai pembersihan diri tadi karena kita mengeluarkan sebagian harta kita, tapi apakah di situ akan memberikan dampak positif, meningkatkan taraf kehidupan khususnya masyarakat muslim? Iya, jadi ibadah dalam Islam itu ada yang memang berdampak secara pribadi,
ada yang memang pribadi dan sosial. Nah, salah satunya zakat. Jadi zakat itu hampir pasti saya menyampaikan dalam tangga rukun Islam. Orang kalau sudah sholat kan diakhiri dengan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum gitu kan. Meskipun sholatnya sendiri. Nah, ini maknanya apa? Orang yang sholat itu hasilnya adalah pasti akan menenangkan dan mendamaikan. Menenangkan dan mendamaikan. Nah, salah satu alat untuk menenangkan dan mendamaikan orang itu apa? Harta. Harta. Sebab orang nggak punya harta kan sering gelisah. Ya. Pusing. Pusing, ini Sedih, belanja susah. Ramadan naik Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Nah, maka kita sebagai muzaki itu mengeluarkan zakat. Agar apa? Implementasi dari Assalamualaikum itu adalah bagi yang sudah wajib berzakat, wajib berzakat. Jangan, mohon maaf nih, justru mengamalkan amaliyah yang sunnah. Gitu. Karena apa? Wajib dulu, harus didahulukan, baru kemudian sunnah. Jadi zakat itu insya Allah apalagi dikelola dengan baik, sesuai dengan undang-undang, itu dampaknya akan lebih banyak. Begitu. Memberikan dampak yang bukan hanya untuk individual tapi juga rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Dari hasil zakat itu tadi ya, Prof. Berarti bisa kita yakini bahwa ketika kita berzakat itu, kalau kita pengen damai, tenang hatinya, nggak harus jauh-jauh refreshing ya, Prof. Betul. Mungkin salah satunya bisa dengan kita tuh berzakat. Betul. Nah, kalau berbicara tentang zakat, untuk melaksanakan proses pengelolaannya kepada badan amil zakat itu, itu proses bagaimana proses jauh ini perjalanan Basnas itu? Iya, sebelum ke situ tadi menarik ya. Iya, jadi Prof. Quran kan menyebutnya ya, khudz min anwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Jadi saya punya tafsir sendiri itu terkait dengan itu. Wa sholli alaihim itu orang yang berzakat insya Allah berkontribusi kepada pengurangan angka pencurian, pembegalan. Masya Allah. Karena apa? Orang diberi itu pasti mendoakan kita. Minimal berterima kasih. Iya, Prof. Jadi nggak ada pikir, gimana ini caranya membegal orang, nggak ada. Jadi wasoli alaihim itu mendoakan orang yang muzaki itu. Itu satu. Dan yang kedua, undang-undang pengelolaan zakat itu dimaksudkan agar zakat ini melalui lembaga. Lembaga pemerintah namanya Basnas, dan lembaga non pemerintah yang berizin namanya lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat LAS, ada yang nasional, ada yang provinsi, ada yang kabupaten kota. Mengapa harus melalui lembaga? Saya mengumpamakan begini, Mbak. Sholat itu sendiri sudah sah kan? Sah. Tapi sholat sendiri kan sah. Tapi akan berpahala 27 kali lipat ketika berjamaah. Jamaahnya di masjid. Bayangkan kalau tidak ada ajaran Rasulullah tentang sholat berjamaah. Kira-kira ada masjid nggak? Nggak ada masjid, nggak ada musola. Kira-kira zakat tuh pengembangan dari sholat berjamaah. Karena apa? Dengan sholat berjamaah kita tahu nih kelas-kelas sosial di masyarakat. Ada yang mungkin pakaiannya itu saja gitu kan. Mungkin juga merasa, wah saya nggak bisa di depan nih karena nggak punya. Nah ini kan dari situ ketahuan. Nah, maka sholat berjamaah itu juga sebenarnya bagaimana memunculkan sensitivitas para jamaah sholat itu. Bahwa ternyata meskipun kita setara di depan masjid, di dalam masjid gitu ketika sholat, tapi ketika sudah keluar sholat sudah berbeda. Yang kaya naik mobil, yang miskin jalan kaki, iya kan? Jadi yang kaya, oh iya ternyata ada orang yang berbeda dengan kita dari sisi penguasaan terhadap harta. Di situ muncul berbagai pandangan. Awalnya bisa dengan kita berjamaah, itu mungkin bisa menjadi regulasi ketika kita berkumpul berjamaah di musola, di masjid. Proses zakat itu kan akhirnya juga gambarannya Prof tadi, kalau sholat aja sendiri bisa loh, tapi lebih afdal kalau berjamaah. Makanya itu dibentuklah sebuah lembaga namanya Basnas. Dan yang swasta itu namanya lembaga amil zakat, tapi harus izin ke Kementerian Agama. Sejauh ini untuk regulasi Basnas sendiri itu? Alhamdulillah, jadi Basnas juga regulasinya di kami. Gitu. Jadi kami ini Kementerian Agama itu sebagai regulator. Basnas itu adalah sebagai operator. Jadi yang menjalankan tentang bagaimana tata kelola zakat secara manajerial itu adanya di Basnas.
Tapi sekalipun zakat di masyarakat itu berjalan secara ilmiah itu tetap sah ya Prof ya sebenarnya? Ya tadi, berzakat misalnya saya nih punya uang, zakat kepada tetangga saya yang miskin misalnya, boleh sah gitu. Tetap sah. Iya, tapi akan mungkin terjadi overlapping. Karena boleh jadi, oh iya saya juga pengen ngasih ke dia kok. Iya. Padahal orang miskin ini banyak. Nah, tapi kalau melalui lembaga, insya Allah ini yang miskin, oh ini sudah dapat, ya sudah. Jadi biar tidak hanya berjalan secara ilmiah, tapi juga itu ada aturan, regulasi yang berjalan. Oh, tapi di Kementerian Agama sendiri, Prof, mungkin bisa dijelaskan terkait undang-undang zakat. Apakah itu dalam berjalannya waktu itu juga ada perubahan untuk bisa menyempurnakan zakat atau bagaimana? Prof? Sampai lahirnya Undang-Undang Zakat hari ini, nomor 23 tahun 2011, sebelumnya ada juga. Artinya memang belum final gitu ya. Dan bahkan saya mendengar untuk amandemen Undang-Undang Zakat itu sudah ada di Prolegnas 2026. Karena memang tata kelola zakat kan berkembang. Dulu nggak digital, sekarang kan digital gitu ya. Dulu mungkin amil tuh datang ke orang kaya langsung gitu kan. Hari ini orang kaya bisa langsung bayar sendiri. Asal pengelola menyiapkan sistem gitu kan. Jadi perubahan banyak. Termasuk juga ceruk-ceruk atau objek zakat itu kan bertambah. Kalau dalam kitab fikih itu kan pertanian, peternakan, padahal banyak profesi-profesi baru dengan penghasilan yang besar dan cepat. Itu tidak ada dalam kitab-kitab fikih Timur Tengah. Jadi kita ini perlu nih membuat fikih zakat Indonesia. Fikih zakat Indonesia perlu dibentuk ya, perlu dibuat. Misalnya tadi advokat, coba sekali konsultasi berapa tuh? Iya kan? Itu hitungannya menit katanya. Gitu. Padahal 1 menit berapa? Sementara mohon maaf petani harus nunggu 4 bulan. Iya benar Prof. Itu pun belum tentu jadi. Iya kan? Benar. Tapi ditetapkan dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab fikih. Sementara yang baru-baru dokter. Misalnya dokter buka praktek di rumah. Sekali ngobati 1 orang misalnya 100.000. Pasiennya sehari 30 orang. 3 juta. 3 juta sehari kali 6 hari. Iya, Prof. Iya kan? Berarti sudah 18 juta kali 4 minggu. Sudah berapa gitu. Nah, kok nggak wajib zakat? Ini menurut saya kok nggak adil gitu. Gitu. Jadi itu berjalannya mungkin kedepannya akan terus juga ada perubahan. Betul, makanya kami membuat PMA. PMA Peraturan Menteri Agama terkait dengan objek-objek zakat. Gitu. Dan khususnya saat ini aturan zakat yang ada di Kementerian Agama, lembaganya namanya Basnas ya, Prof? Ya, Basnas itu lembaga pemerintah non-struktural, istilahnya dalam nomenklatur ketatanegaraan. Itu kan juga diatur dalam undang-undang Basnas. Apakah sejauh ini pengelolaan di Basnas tentang zakat di Indonesia ini sudah berjalan efektif, Prof? Ya, kebetulan kami tadi baru saja diskusi ya dengan Basnas gitu. Ya, masih ada lah yang perlu diperbaiki. Namanya juga proses kan. Tapi kita mengingatkan sebagai regulator, ayo kita kembali, kalau orang Islam kan back to Al-Quran, misalnya gitu ya. Nah ini kembali ke undang-undang. Kembali ke undang-undang. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh lagi tentang Basnas, kita break dulu ya, Prof. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner TV 9 Nusantara. Terima kasih pemirsa Anda masih setia menyaksikan program Zakat dan Wakaf Corner, dan pada tema kali ini kita bersama dengan Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, SAG MAG, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Prof. Waryono, kita lanjutkan kembali membahas tentang zakat. Nah, tadi yang sudah dikatakan Prof, pembahasan zakat yang diibaratkan seperti sholat. Kalau sholat sendiri itu sah, tapi juga berjamaah itu lebih baik. Seperti halnya zakat. Zakat itu perlu ada yang menaungi, ada lembaga amil zakat. Nah, untuk pengelolaan lembaga amil zakat di Indonesia itu bagaimana, Prof? Jadi Perkembangannya? di samping ada Basnas, Basnas ini ada Basnas pusat, ada Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten kota. Demikian juga LAS, lembaga amil zakat. Lah bedanya kalau LAS ini harus dapat izin dari Kementerian Agama. Harus dapat izin dari Kementerian Agama, karena dalam undang-undang pasal 28 Undang-Undang Zakat ada larangan nih
individu, kelompok atau yayasan mengumpulkan uang publik yang isinya itu zakat dan seterusnya, itu nggak boleh. Itu kena pidana. Lah sekarang bagaimana pengelolaan lembaga amil zakat? Saya jelaskan dari prosesnya dulu ya. Masyarakat itu boleh mengajukan kepada kami untuk mendirikan lembaga amil zakat. Tergantung levelnya. Kalau levelnya level nasional, maka pengumpulannya minimal 30 miliar. 30 miliar itu dalam setahun. Satu tahun. 1 tahun. 30 miliar. 30 miliar. Kalau level provinsi 10 miliar. 10 miliar. Kalau level kabupaten kota cukup 2 miliar. Lah, LAS ini sama dengan Basnas, harus ada amil yang bersertifikat. Amilnya harus bersertifikat. Gitu. Makanya yang mau mengajukan izin lembaga amil zakat itu biasanya menitipkan calon-calon amil kepada LSP, lembaga sertifikasi profesi. Mungkin masyarakat bertanya, loh, untuk jadi amil kok harus ada sertifikatnya gitu ya. Ya kira-kira kalau kita ingin diakui gitu kan harus ada tandanya kan? Benar, Prof. Gitu kan, kecuali mohon maaf kalau di Jawa Timur misalnya keluarganya kiai gitu ya, pinter baca kitab kuning, sudah pakai peci dan sorban, sudah otomatis. Tapi kalau orang umum ya kan, apakah butuh sertifikat? Yang ketiga itu harus ada pengawas syariah. Ada pengawas syariah. Ya, yang memastikan mampu menjalankan prinsip pengelolaan zakat. Yang pertama ada 7 ya. Nah, terkait dengan mengapa perlu pengawas syariah? Karena harus zakat itu sesuai dengan syariat Islam. Dari mulai pengambilan khudh min anwalihim sampai pendistribusian dan pendayagunaan. Karena kalau misalnya tidak ada pengawas syariah, hanya amil-amil yang mungkin pengetahuan fikihnya belum kuat, maka boleh jadi ketika memberikan tidak tepat. Misalnya nih, diberikan kepada janda kaya. Janda kaya kan bukan mustahik. Iya, Bro, benar. Gitu kan? Tidak tepat sasaran, tidak tepat sasaran kan lah. Ini makanya perlu pengawas syariah. Lah, terus yang kedua misalnya, kenapa pengawas syariah itu penting? Agar operator zakat ini betul-betul memperhatikan tujuan pengelolaan zakat tadi. Bagaimana pengentasan kemiskinan dan bagaimana orang diantar untuk menjadi sejahtera. Karena adanya lembaga amil zakat ini, Prof, kan sudah banyak di Indonesia. Betul, LAS ini. Menurut Prof Waryono, bagaimana sih kepercayaan publik masyarakat terhadap LAS ini? Iya, ini penting, ini tantangan kepada teman-teman LAS gitu ya. Jadi dalam tanda petik bisnis jasa itu kan modal utamanya kepercayaan, trust gitu ya. Maka saya sering mengingatkan bagaimana menarik kepercayaan publik kepada lembaga, lebih-lebih di masyarakat yang belum punya pemahaman agama bahwa berzakat tuh boleh melalui lembaga. Nah, ini kan tantangan nih. Jadi satu, bagaimana kita memahamkan kepada publik bahwa berzakat itu ada lembaganya. Nah, yang kedua, bagaimana kita memberikan bukti kepada masyarakat bahwa zakat yang dikolek itu betul-betul sampai kepada mustahik. Ini tantangan memang. Nah, makanya kami ini sebagai regulator ke depan itu sedang berikhtiar untuk bagaimana menggunakan data yang valid. Jadi kami menggunakan namanya Reksosek. Reksosek itu registrasi sosial ekonomi, itu tentang profil masyarakat Indonesia. Jadi misalnya nih di Jawa Timur, lebih kecil lagi di kota Surabaya di kecamatan mana, itu semua by name by address ada namanya orang yang teridentifikasi, misalnya penghasilannya hanya 500.000, penghasilannya 50 juta, itu ada semua. Nah, sehingga nanti operator ini atau amil-amil itu sudah tinggal ngambil, oh iya Pak, itu betul miskin. Nah, memang ini tantangan lagi, bagaimana zakat-zakatnya itu terkoleksi dengan baik gitu ya. Kemudian pendataan mustahiknya juga tadi lewat Reksosek itu, insya Allah ini akan membantu tadi pengentasan kemiskinan itu jadi kemudian merata. Tapi menurut Prof, apakah di masyarakat Indonesia itu sudah bisa dibilang 100% orang itu sudah sangat mempercayai LAS, atau mereka
lebih memilih zakat manual ilmiah tanpa lembaga? Memang belum 100% dalam amatan saya ya. Meskipun alhamdulillah pertumbuhan lembaga milik zakat itu pesat, Mbak. Tahun kemarin kami memberikan izin 18 lembaga. Ada 18 lembaga. 18 lembaga, sehingga sekarang las nasional itu ada 37. Dan las nasional itu umumnya itu melebihi target. Kan target persyaratan hanya 30 miliar. 30 miliar. Itu bisa mengumpulkan 400 miliar, 200 miliar. Itu las nasional. Nah ini karena apa? Karena zakatnya melalui lembaga. Tapi kalau individu-individu nggak bisa kelihatan begitu. Karena dengan adanya lembaga itu bisa transparansi. Betul. Dan yang penting memang itu syaratnya. Jadi nanti harus ada laporan yang bisa dibaca oleh publik. Jadi ini zakat terkumpul jumlahnya berapa? Untuk didistribusikan terkait dengan 5 kebutuhan dasar berapa yang menerima? Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan. Ini yang utama. Nah, makanya sekarang ini misalnya kayak Basnas itu mendirikan rumah sehat. Programnya ada rumah sehat. Iya, jadi membuat kayak rumah sakit lah gitu. Gitu. Untuk para mustahik. Oh, Masya Allah. Gitu, sehingga mereka sehat. Ketika sehat harapannya bisa bekerja, gitu kan. Ketika bisa bekerja minimal tidak menggantungkan kepada orang lain. Bisa dibilang sebegitu bermanfaatnya ketika zakat itu ada lembaganya. Betul, ya Prof? Betul ya, menurut saya begitu. Dan tapi kan dalam proses pengelolaan zakat tentunya juga ada banyak sekali kendala, isu. Nah, untuk saat ini Prof, isu zakat itu bagaimana Prof? Isu zakat itu banyak ya. Satu diantaranya itu apa? Ini fraudnya itu adalah nah ini lagi-lagi amil yang mohon maaf ya, boleh jadi karena terdesak gitu ya, akhirnya mengambil uang zakat untuk keperluan pribadi. Yang kedua ditemukan juga misalnya zakat menjadi bagian dari biaya politik. Nah ini ada nih seperti ini gitu kan. Nah terus yang ketiga, nah ini pendayagunaan dan pendistribusiannya tidak tepat. Karena ada yang apa, udahlah situ aja bisa kok gitu kan. Nah, tidak diidentifikasi dulu. Itu padahal tugas amil itu dari hulu sampai hilir. Sejak dia mengidentifikasi muzaki ini siapa saja. Kan harus diidentifikasi itu. Kemudian muzaki itu ada yang muzaki individual, ada muzaki perusahaan gitu kan. Kan harus diidentifikasi. Nah, kemudian setelah zakat itu terkumpul kan harus dihitung nih. Nah, pendistribusiannya di mana? Kan perlu survei lagi. Benar-benar, Prof. Gitu biar tepat gitu maksudnya. Nah, dengan adanya lembaga zakat ini bisa berjalan dengan tertib, harapannya begitu. Namun tadi Prof juga menurut pandangan Prof kan belum 100% masyarakat Indonesia itu mempercayakan zakat kepada lembaga amil zakat. Nanti saya juga ingin tahu bagaimana cara dari Kemenak tersendiri punya program-program untuk bisa meningkatkan kepercayaan bahwa kalau kita zakat itu sebenarnya lebih efektif, bermanfaat itu kalau lewat lembaga. Kita lanjut di segmen berikutnya ya Prof. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Pemirsa, kembali lagi dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Spesial tema kali ini kita akan kulik tentang zakat ya Prof, dan bagaimana tentang proses pengelolaan dan lain sebagainya. Tadi sudah disinggung oleh Prof bahwa ketika kita berzakat bahwa adanya lembaga ini sepertinya sudah sangat membantu perekonomian di Indonesia. Betul, ya Prof, banyak memberikan manfaat, intinya seperti itu. Nah tapi kan juga kepercayaan publik di masyarakat itu masih banyak orang yang mungkin melaksanakan zakat itu secara alami, mungkin secara manual, tidak melalui lembaga. Nah, apakah di situ karena ada kepercayaan yang mungkin belum didapatkan oleh masyarakat? Itu bagaimana pandangan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, Prof? Iya, jadi Basnas dan LAS itu punya program namanya literasi zakat. Literasi zakat. Iya, literasi zakat ke kampus, ke kementerian lembaga gitu. Biar masyarakat sadar dan tahu gitu loh, bahwa zakat itu adalah rukun Islam yang harus dijalankan bagi yang sudah mampu. Lah yang kedua, untuk lembaga-lembaga yang sudah berdiri, kami punya kewenangan untuk mengawasi dan membina. Mengawasinya salah satunya apa? Dengan audit. Nah ini sekali lagi ya,
kebetulan zakat ini kan terkait dengan mal ya, malayamilu mailan gitu kan. Maka di dunia ini nggak ada orang yang nggak senang dengan harta. Iya, semua suka. Semua suka. Lah karena senang itulah maka kemudian ada peristiwa, ada kasus orang menyalahgunakan zakat. Nah, makanya ada audit. Auditnya pun ada audit syariah, ada audit keuangan, ada audit kinerja. Nah, ini juga bagian dari ikhtiar agar masyarakat itu percaya gitu. Nah, makanya ini menjadi ketentuan yang ada dalam regulasi bahwa kalau izin las ketika nanti sudah berdiri ada kesediaan untuk diaudit. Begitu. Diaudit dan juga tanggung jawab pemerintah khususnya Kemenak selain itu mengawasi tadi ya Prof ya? Iya, mengawasi salah satunya melalui audit, melalui evaluasi. Nah, kemudian nanti kami juga membina. Ada pembinaan di situ ada ya, pembinaan. Prof? Begitu. Siap. Jadi mungkin dari program-program itu akhirnya bisa memunculkan kepercayaan kepada politik sedikit demi sedikit orang biar bisa lebih percaya bahwa kalau ngelihat pertumbuhan zakat itu alhamdulillah naik. Oh, tiap tahunnya pasti naik ya, Prof? Iya, jadi pengumpulannya naik, muzakinya juga naik. Oh, oke. Gitu. Jadi misalnya tahun kemarin 2024 itu sudah naik menjadi 34 juta muzaki. Nah, ini artinya kesadaran masyarakat meningkat. Nah, yang kedua juga menurut saya indikasi bahwa jumlah kelas menengah yang sudah wajib zakat juga bertambah gitu. Oh, jadi mulai sudah ada kesadaran. Sudah ada kesadaran dari masyarakat. Betul, ya. Tapi untuk sejauh ini, Prof, dari berjalannya lembaga amil zakat yang ada di pemerintah, apakah masih ada kendala-kendala yang mungkin dialami dalam proses lembaga amil zakat itu apa yang mungkin bisa diefisiensi lah untuk kita mengetahui itu agar tidak terjadi gitu? Iya, jadi kami di samping tadi ya mengevaluasi, mengawasi, membina, kami juga terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, terutama agar mereka ini jangan sampai misalnya jauh atau melampaui atau melanggar undang-undang. Gitu. Karena apa? Ada contoh nih. Jadi sekian tahun yang lalu kan ada peristiwa ya. Mungkin teman-teman juga tahu, saya nggak boleh menyebut ya. Tapi itu berakibat apa? Berakibat turunnya perolehan zakat. Karena lembaga itu awalnya mengatasnamakan lembaga zakat. Gitu. Ya minimal lembaga sosial keagamaan lah gitu. Tapi ternyata apa? Fraud gitu ya. Sehingga kemudian loh, ini kami sudah berzakat, berinfak kok malah mohon maaf, malah untuk membiayai kawin lagi gitu. Nah, ini kan nggak benar gitu. Iya boleh, tapi jangan ngambil dari situ gitu. Kalau misalnya terpaksa gitu kan. Tapi sejauh ini program dari pemerintah khususnya Bimas untuk bisa memastikan bahwa zakat yang ada di Indonesia itu bisa berjalan sesuai tujuannya tadi itu, Prof. Bagaimana? Ya lewat tadi evaluasi dan pengawasan. Jadi tapi sejauh ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Kami tiap tahun punya program audit. Oke, jadi diusahakan bahwa itu dana itu dipastikan benar-benar difungsikan. Benar-benar harus tersampaikan. Tidak boleh ada zakat kok diinvestasikan. Oh, zakat tapi kok diinvestasikan. Itu nanti muncul masalah baru lagi, Bro. Iya, betul. Zakat itu harus terbagi. Terbagi habis. Transparansinya bagaimana? Ya tadi hasil audit itu dipublikasikan di media. Berarti bisa diakses ya, Prof? Bisa. Sama masyarakat di lembaganya langsung atau di website? Bahkan lembaganya kan harus mempublikasikan. Gitu, lewat media. Nah, itu jadi keunggulan ya, Prof. Bisa dibilang keunggulan ketika masyarakat itu memilih zakat itu lewat kepada lembaga. Jadi mungkin kita bisa tahu transparansinya seperti apa, kebermanfaatnya seperti apa. Jadi sedikit demi sedikit setiap tahun harusnya kepercayaan publik itu terus meningkat untuk bisa melakukan zakat itu yaitu lewat lembaga begitu ya, Prof. Nah, tapi juga apakah dalam pengelolaannya zakat itu ketika orang mikir zakat dan infak gitu. Nah, itu nggak bisa dikatakan mana yang lebih baik atau ya kalau sudah ya, berkewajiban yang baik itu ya zakat. Baru kemudian yang nafilah namanya infak gitu kan. Kalau infak kan tidak dibatasi jumlahnya berapa. Mau 500 rupiah boleh gitu. Tapi kalau zakat 2,5%. Jadi misalnya kalau
mbaknya punya kekayaan yang sudah selesai semua 10 juta, berarti zakatnya 250.000. Gitu kan? Kecil sebenarnya. Nah, itu yang mungkin juga harus dikenalkan kepada masyarakat. Apa sejauh ini ada program-program yang untuk bisa mengenalkan kepada masyarakat yang belum paham tentang zakat? Apa Prof? Ada tadi program literasi itu. Oh, melalui program itu. Iya, literasi zakat itu lewat kampus, lewat masjid. Gitu. Langsung ke kementerian lembaga. Jadi bisa tersampaikan ya, bahkan Prof, kepada masyarakat. Hari ini kan ada kurang lebih 500 sekian UPZ di kementerian lembaga. Jadi misalnya kami ini meskipun regulator punya UPZ, Mbak. Ada UPZ ya, Unit pengumpul zakat. Jadi apa diambil dari gaji kita yang sudah mencapai nisab itu diambil di UPZ. Oke, siap Prof. Begitu. Sebelum kita ke kesimpulan, kita break dulu ya Prof, sebelum ke segmen terakhir. Baik pemirsa TV 9, tetaplah bersama kami dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan program spesial Ramadan di TV 9 Nusantara, yaitu program Zakat dan Wakaf Corner. Spesial di hari ini kita bersama dengan Profesor Dr. Haji Waryono Abdul Ghafur, SAG, MAG, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Sudah banyak Prof yang dijelaskan, mungkin sudah bisa dipahami oleh masyarakat terkait adanya zakat. Jadi nggak hanya kenal zakat sebagai zakat fitrah yang wajib, tapi yang poinnya mungkin juga bisa harus lebih dikenalkan ke masyarakat itu zakat mal. Karena kita menyadari bahwa dengan adanya zakat mal ini loh bisa merentaskan kemiskinan, itu sangat berdampak kebaikan untuk masyarakat. Tapi di program-program Kemenak terkait penyaluran zakat mal, bagaimana Prof? Ya, jadi sekali lagi kami sebagai regulator tuh bukan mengumpulkan zakat, malah kami berzakat. Zakatnya lewat mana? Lewat Basnas. Lewat Basnas. Nah, diambil dari payroll, gitu, berdasarkan persetujuan dengan kita, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, kenapa kami menunaikan zakat melalui lembaga? Karena ada lembaga pemerintah yang kredibel, ada lembaga yang berizin yang kredibel, itu diharapkan menjadi jembatan kita dengan mustahik. Karena apa? Boleh jadi kita tidak bisa tuh menjangkau yang di sana, kan? Iya benar Prof. Nah, maka dengan melalui lembaga, ini harapannya masyarakat muslim dimanapun berada, insya Allah zakat Anda akan tersalurkan. Karena amil-amil ini sebagai pengelola zakat sudah dapat bagian kok. Kan dapat itu. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina. Nah, itu kan amil ada bagian sendiri. Gitu. Jadi ayo kita berzakat melalui lembaga seperti Basnas dan lembaga amil zakat. Insya Allah zakat Bapak Ibu akan tersampaikan kepada yang memang berhak. Dan menarik karena Quran itu membatasi betul nih. Penerima zakat itu hanya 8 saja. Hanya 8. Tidak seperti infak ya Prof. Iya, infak itu kan lebih luas tuh. Untuk siapapun. Dan jelas itu. Fakir itu siapa, miskin siapa, amil siapa gitu kan. Itu jelas. Tapi sejauh ini sudah dipastikan itu sesuai ya Prof. Ya, insya Allah. Lembaga harus ya. Iya. Karena juga tersertifikasi. Iya, amilnya tersertifikasi. Lembaganya diaudit. Wajib laporan. Gitu. Kalau individu bayar sendiri nggak ada laporan. Nggak ada laporan, itu face to face. Iya betul. Tidak ada laporan yang tercatat, terdata. Jadi sehingga mungkin kita sebagai masyarakat dan tugas dari Bimas mungkin menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat untuk kita mulai punya, dari sekarang. Kita punya penyuluh agama. Ada penyuluh agama yang bisa kita titipi bagaimana mensyiarkan zakat. Siap. Yang terakhir Prof, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa TV 9 masyarakat sekitar, pesan-pesan Prof dan ajakan Prof kepada masyarakat tentang zakat. Silahkan Prof. Ya, kepada kaum muslimi dan muslimat dimanapun berada, ayo kita berzakat. Kalau belum mampu berzakat, ayo kita berinfak dan bersedekah. Karena apa? Sedekah itu adalah bukti bahwa keimanan kita itu benar. Insya Allah kalau kita mau berinfak dan bersedekah, bukan hanya dekat dengan masyarakat, tapi juga dekat dengan Allah. Sebaliknya kalau kita bakhil, bukan hanya jauh dari masyarakat, tapi juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama zakat dan wakaf, insya Allah kita kuat.
Masya Allah, amin. Terima kasih Prof. Haryono atas ilmunya hari ini, bisa diterima oleh masyarakat, semakin dikenal tentang lembaga zakat. Semoga Prof selalu sehat. Amin, amin. Baik, terima kasih Prof. Baik pemirsa TV 9, usai sudah kebersamaan kita dalam program Zakat dan Wakaf Corner. Saya Alvina Haji mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.